Bab 033. Rere, Mas, jangan pakai baju ya. Aku suka aroma tubuh kamu ini, ujar Rere sembari menarik kaos sang suami sampai terlepas, dan melemparnya asal. 28. Damar memejamkan matanya saat jari jemari lentik sang istrinya itu meneraba rahang, leher, pundak, dada dan perut kotak-kotaknya. Sayang, bawa Suci berhenti di depan rumah sakit. Begitu tiba, Larasati segera turun lebih dulu, meminta bantuan petugas untuk membawa wanita cantik itu ke ruang IGD. Sebenarnya, rasa kram di perut Suci sudah mulai hilang. Namun Larasati tetap bersikeras agar Suci diperiksa lebih lanjut. Dia tidak ingin mengambil risiko apapun. Di dalam ruangan IGD, dokter jaga segera memeriksa tekanan darah, suhu tubuh, serta denyut nadi Suci dengan teliti. Beberapa menit kemudian, dokter itu mengernyitkan dahi seolah menemukan sesuatu yang membuatnya ragu untuk bicara di depan semua orang. Dia kemudian menatap Surya Diningrat dan berbicara dengan hati-hati. Nyonya Suci tidak apa-apa, Tuan. Tapi, saya rasa untuk mengetahui lebih jelas apa yang terjadi, sebaiknya beliau dibawa ke ruang dokter kandungan untuk dilakukan USG. Biar perawat yang mengantarnya. Perkataan itu membuat Surya Diningrat tertegun. Alisnya berkerut, suaranya bergetar saat bertanya, "Kak, kenapa harus ke dokter kandungan, Dok? Ada apa sebenarnya?" 29. Dokter itu menatapnya lembut namun serius. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang, Tuan, karena saya bukan ahlinya di bidang itu. Tapi nanti Anda akan mendapat penjelasan langsung dari dokter kandungan. Jadi, bersiaplah. Bawa Nyonya Suci ke sana agar kita tahu hasil yang sesungguhnya. Suasana mendadak hening. Larasati menatap Surya Diningrat dengan cemas, sementara pria itu hanya mampu mengangguk perlahan. Dada terasa sesak oleh rasa takut akan kemungkinan yang belum dia mengerti sepenuhnya. Suci hanya bisa pasrah saat seorang perawat mendorong kursi roda yang ia duduki, wajahnya tampak pucat namun tetap berusaha tenang. Surya Diningrat berjalan di sampingnya, sementara Larasati mengikuti dari belakang dengan wajah penuh kekhawatiran. Di ruang tunggu depan IGD, Galaksi, Nadia, dan M. Ardiansyah yang sejak tadi menunggu langsung berdiri begitu melihat rombongan itu keluar. "Bagaimana, Mah? Apa Nenek Suci baik-baik saja?" tanya Nadia cepat, matanya terlihat cemas. Larasati sempat melirik ke arah Surya Diningrat yang masih menatap kosong, lalu ia mendekati Nadia dan menunduk sedikit untuk membisikkan sesuatu di telinganya. "Tidak apa-apa, Nak. Tapi mungkin sebentar lagi kakek kamu bakalan punya anak bayi," bisik Larasati pelan. Nadia sontak membelalakkan matanya, nyaris tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. "Hah? Maksud Mama?" ucap Nadia setengah berbisik, tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Sementara itu, Galaksi dan Ardiansyah hanya saling pandang, jelas penasaran dengan apa yang dibisikkan Larasati pada Nadia. "Mama mau mengantar nenek kamu ke ruang dokter kandungan dulu," jelas Larasati kemudian sambil menatap anak dan menantunya. "Kamu tunggu di sini aja. Mama takut kakek kamu kenapa-kenapa kalau sendirian. Bisa-bisa beliau kena serangan jantung," ujar Larasati sembari terkekeh. Ucapan itu membuat Surya Diningrat spontan menoleh dengan mata melebar, wajahnya sedikit memerah karena gugup. Walaupun jantungnya berdetak sangat cepat, pria tua itu berusaha menenangkan diri. Tapi pikirannya berputar kacau,
bukan karena kemungkinan Suci mengandung, melainkan karena ketakutannya jika istrinya menderita penyakit serius. Dia tidak berani membayangkan hal buruk yang bisa terjadi pada wanita yang begitu dia cintai itu. Setelah Suci, Suryadiningrat, dan Larasati tidak lagi terlihat di ujung koridor rumah sakit, suasana di ruang tunggu menjadi sedikit lebih tenang. Nadia yang sedari tadi berdiri gelisah akhirnya mendekati Ardiansyah. Ia tersenyum kecil sambil memeluk lengan sang ayah dengan manja. "Ayah," panggil Nadia lembut. "Gimana kalau sebentar lagi ayah bakal dapat adik baru? Ayah senang nggak?" Ardiansyah spontan menatap putrinya dengan wajah terkejut, matanya membesar karena tidak percaya dengan arah pembicaraan itu. "Maksud kamu apa, Nak?" tanya Ardiansyah heran. Nadia terkikik pelan, menatap papanya dengan ekspresi penuh rahasia. "Nadia yakin, Tante Suci itu sekarang lagi hamil, ya. Makanya dibawa ke ruang dokter kandungan. Nah, ayah senang nggak kalau kakek punya anak baru?" Ardiansyah terdiam sejenak, lalu perlahan senyuman muncul di wajahnya. Dia tertawa kecil dan menepuk lembut puncak kepala putrinya. 30. "Tentu senang, Nak. Biar nanti di masa tuanya, kakek kamu ada temannya. Dan papa juga jadi punya saudara baru." Nadia ikut tersenyum, tapi belum sempat bicara lagi, Ardiansyah menatapnya dengan pandangan penuh makna, suaranya terdengar lembut tapi menggoda. "Tapi papa bakal lebih senang lagi kalau kamu yang kasih papa cucu. Jangan ditunda-tunda, ya. Papa pengen cepet-cepet gendong bayi yang lahir dari kamu dan Galaksi." Kalimat itu membuat pipi Nadia langsung merona merah, dia menunduk malu sambil menepuk pelan lengan ayahnya. "Ayah, bisa aja," gumamnya sambil tersenyum malu. Sementara itu, Galaksi yang sedari tadi menyimak percakapan mereka hanya tersenyum lebar. Ia menatap istrinya dengan tatapan lembut penuh kasih, lalu berkata pelan. "Sepertinya itu doa yang harus kita aminkan sama-sama, ya, sayang," ujar Galaksi sembari mengelus puncak kepala sang istri. Ucapan itu membuat wajah Nadia makin merah, sementara Ardiansyah tertawa puas melihat momen hangat di antara anak dan menantunya. Dari kejauhan, di balik salah satu tiang besar di lorong rumah sakit, sepasang mata tajam memperhatikan tiga sosok yang tengah bercengkerama penuh tawa. Ardiansyah, Galaksi, dan Nadia. Wajah Ferdi menegang ketika pandangannya berhenti tepat pada Nadia, wanita yang dulu pernah mengisi hatinya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat ini. Awalnya, kedatangannya hanya untuk menjenguk seorang teman yang sedang dirawat. Namun langkahnya terhenti begitu melihat senyum bahagia Nadia. Ferdi mengepalkan tangannya kuat-kuat, rahangnya mengeras menahan emosi yang berkecamuk di dadanya. Matanya tak lepas dari sosok Nadia yang tampak begitu akrab dengan suami dan ayahnya. "Aku tidak akan melepaskan kamu, Nadia," gumamnya pelan namun penuh tekad. "Walaupun sekarang kamu sudah jadi milik pria lain, aku tidak akan diam saja." Tatapan matanya semakin tajam, seolah membakar janji yang baru saja ia ucapkan. "Suatu hari, kamu akan jatuh ke dalam pelukanku. Aku tidak akan membiarkan pria itu memiliki kamu terlalu lama." Ferdi menarik napas panjang, menegakkan tubuhnya, lalu menatap ke arah langit-langit rumah sakit dengan senyum tipis yang penuh misteri. "Namaku masih bersih. Jadi aku masih punya kesempatan untuk mendekatimu."
Nadia. Setelah itu, Ferdi berbalik perlahan, langkah kakinya meninggalkan lorong itu, namun di matanya masih tersisa pijar obsesi yang belum padam. Di dalam ruangan dokter kandungan, suasana terasa begitu tegang dan sunyi. Hanya terdengar suara lembut alat USG yang bergesekan dengan kulit perut bagian bawah Suci. Surya Diningrat berdiri di sisi ranjang, tangannya menggenggam kuat jemari sang istri, sementara Larasati menatap layar monitor dengan napas tertahan. Dokter wanita yang memeriksa mereka tersenyum ramah. Dia terus menggerakkan alat USG perlahan, matanya fokus pada layar di depannya. Tak lama kemudian, ia berhenti, bibirnya melengkung membentuk senyum penuh arti. Selamat, Nyonya dan Tuan. 31. Nyonya Suci positif hamil. Lihat di sini. Ujar sang dokter sambil menunjuk layar. Ini kantong kehamilan, dan titik kecil ini adalah calon bayi Anda, Nyonya. Ucapan itu membuat Surya Diningrat tertegun. Tubuhnya seolah membeku di tempat, jantungnya berdetak sangat kencang hingga terasa di dadanya. Dia hampir kehilangan keseimbangan, namun segera menahan diri dengan mencengkeram kuat pinggiran ranjang. Anda tidak salah, kan? Saya sudah 70 tahun. Apa saya benar-benar masih bisa memiliki anak lagi? Benarkah, dokter? Suaranya bergetar pelan. Matanya mulai basah, di wajah tuanya tergambar ketidakpercayaan yang bercampur haru. Dokter itu tersenyum lembut, lalu mengangguk penuh keyakinan. Tentu saja bisa, Tuan. Walaupun umur 80 tahun sekalipun, kalau benihnya masih sehat dan kuat, tetap ada kemungkinan untuk memiliki anak. Apalagi usia Anda baru 70, dan kondisi Nyonya Suci juga sehat. Anda seharusnya berbangga diri, karena di usia yang sudah tidak muda, Tuhan masih memberi Anda kesempatan untuk menerima anugerah ini. Mendengar itu, Surya Diningrat tak kuasa lagi menahan perasaannya. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat menahan tangis haru. Air mata menetes, jatuh di punggung tangan Suci yang masih ia genggam. Detik berikutnya, pria tua itu langsung memeluk Suci erat-erat, menunduk di bahu wanita yang kini mengandung darah dagingnya. Aku akan punya anak lagi. Ucapnya terbata. Apakah ini bukan mimpi, sayang? Di usiaku yang sudah senja ini, aku masih diberi kesempatan untuk punya keturunan. Suaranya bergetar penuh syukur. Dia menatap wajah Suci yang juga berlinang air mata, lalu mencium tangan istrinya dengan lembut dan penuh hormat. Terima kasih, sayang. Kamu telah memberikan kejutan yang sangat luar biasa, ujar Surya Diningrat sembari menoleh pada Larasati yang sekarang tersenyum menatap mereka berdua. Begitu keluar dari ruangan dokter kandungan, wajah Larasati terlihat berseri-seri. Senyum lebar tak bisa disembunyikan dari bibirnya, ekspresi bahagia yang jarang sekali terlihat begitu jelas. Dia berjalan sedikit cepat mendahului Surya Diningrat dan Suci, tak sabar ingin menyampaikan kabar besar itu pada keluarganya yang menunggu di luar. Begitu pintu ruangan terbuka, Nadia, Galaksi, dan Ardiansyah langsung berdiri. Mama, gimana hasilnya? Tanya Nadia cepat dengan mata berbinar penuh cemas dan penasaran. Larasati menarik napas, lalu tersenyum lebar sambil menatap semua yang ada di hadapannya. Alhamdulillah. Nenek kamu hamil. Serunya penuh semangat. Sekejap suasana hening, Nadia terpaku.
Galaksi mengerjap tak percaya, dan Ardiansyah sampai ternganga beberapa detik sebelum akhirnya mereka semua tersenyum lebar. Hah? Serius, mah? Seru Nadia girang. La langsung menepuk-nepuk bahu Galaksi, matanya berkilau karena bahagia. Ya ampun. Jadi beneran Tante Suci hamil. Wah, selamat ya, iya. Surya Diningrat yang baru keluar bersama Suci tampak sedikit canggung tapi tak bisa menyembunyikan rona bahagia di wajahnya. Dia bahkan masih memegang tangan sang istri seolah takut kehilangan. Namun bukannya menahan diri, Nadia justru tak berhenti meledek sang kakek. 32. Wah, kakek hebat juga ya. Katanya sambil menahan tawa. Umur 70 masih produktif aja, nih. Mas Laksi, kayaknya kamu kalah jauh deh sama kakek. Ujar Nadia sembari terkekeh. Sedangkan Galai mengerucutkan bibirnya mendengar ucapan sang istri. Semua orang tertawa, termasuk Larasati yang sampai menepuk punggung Nadia sambil ikut geli. Surya Diningrat hanya bisa menggeleng sambil menutupi wajahnya, namun senyum bangga tak bisa ia sembunyikan. Dasar kamu, nak. Ada-ada aja, ucap Ardiansyah lirih, namun suaranya bergetar menahan haru. Sementara itu, Suci yang duduk di kursi roda hanya tersenyum malu, pipinya memerah. Ia menatap suaminya dengan penuh kasih, dan di matanya tersirat rasa syukur mendalam karena di usia yang tak muda lagi, Tuhan masih menghadiahkan mereka keajaiban kecil yang akan melengkapi cinta mereka. (55, 33, 41) Ardiansyah masih menunggu obat yang diresepkan oleh dokter. Pria parubaya itu sempat menyuruh Surya Diningrat untuk duduk bersama Suci, Larasati, serta anak dan menantunya di ruang tunggu. Dia tidak ingin sang papa terlalu lama berdiri dan kelelahan. Ardiansyah memutuskan untuk mengambil alih tugas sang papa menebus vitamin untuk Suci. Beberapa menit berlalu, akhirnya Ardiansyah pun kembali sambil membawa kantong obat di tangannya. Itu ayah, bu. Ayo kita pulang, sekarang sudah sore. Sepertinya aku sama Mas Galaksi mau langsung pulang ke apartemen saja, ujar Nadia sembari beranjak dari duduknya. Iya, nak. Hati-hati di jalan, iya, sahut Larasati lembut sambil melangkah beriringan bersama Suci dan Surya Diningrat menuju pintu keluar rumah sakit. Ardiansyah yang baru saja selesai menebus obat berjalan menyusul mereka dari belakang. Namun, beberapa saat kemudian Larasati tiba-tiba memegangi pelipisnya. Bu! Seru Galaksi kaget, tapi belum sempat mendekat, tubuh sang ibu limbung dan hampir ambruk. Dengan sigap Galaksi menangkap tubuh Larasati sebelum jatuh ke lantai. Bu! Laras! Teriak Suci dan Nadia panik. Suasana seketika menjadi mencekam saat wanita berusia 46 tahun itu tidak sadarkan diri di pelukan Galaksi. Teriakan panik dari Nadia, Suci, dan Ardiansyah membuat semua orang di ruang tunggu rumah sakit terkejut. Cepat bawa ibumu ke ruang IGD. Seru Surya Diningrat dengan nada tegas namun penuh kecemasan. Sementara itu, Ardiansyah masih berusaha membangunkan sang istri. Tangannya gemetar saat menepuk-nepuk pipi Larasati dengan lembut. Laras. Sayang, bangun. Jangan buat Mas takut, ujarnya dengan suara bergetar, matanya mulai berkaca. Kaca. Biar aku saja yang gendong, ya, ucap Galaksi cepat,
lalu tanpa ragu mengangkat tubuh ibu mertuanya itu ke dalam gendongannya dan berlari menuju ruang IGD. Perawat yang berjaga langsung menyambut kedatangan Galaksi dan segera mendorong Brangkar untuk memindahkan Larasati. Sementara itu, Nadia dan Suci hanya bisa berdiri di depan pintu ruang gawat darurat. Wajah mereka pucat dan mata mereka dipenuhi air mata, menunggu dengan cemas kabar tentang keadaan Larasati. Ardiansyah dan Nadia masih setia menemani Larasati yang tengah diperiksa oleh dokter. Suasana di ruang periksa semula hening, hingga tiba-tiba dokter tersenyum dan mengucapkan sesuatu yang membuat keduanya tertegun. "Selamat, Bu Larasati. Sepertinya ibu sedang hamil." Nadia spontan membelalakkan mata. "Apa? Hamil?" serunya tidak percaya, sambil menyentuh pelipisnya sendiri dan mengacak-acak rambutnya frustasi. "Astaga, Ibu. Serius ini?" Sementara itu, Ardiansyah justru tampak sangat bahagia. Pria parubaya itu menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan emosi, namun air mata kebahagiaan tetap saja menetes dari sudut matanya. "Ya Allah. Beneran, sayang? Kamu hamil?" ujarnya dengan suara bergetar, penuh haru. Larasati sendiri tampak bingung, matanya berpindah dari dokter ke suaminya, lalu ke Nadia yang kini cemberut tak percaya. "Aku hamil," gumam Larasati pelan, seolah masih sulit menerima kenyataan itu. 34. Beberapa saat kemudian, dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan USG agar memastikan kondisi kandungan. Larasati pun menuruti anjuran itu, sama seperti yang dilakukan Suci beberapa waktu lalu, dengan perasaan campur aduk antara bahagia, gugup, dan tak percaya. Larasati, Ardiansyah dan Nadia keluar dari ruangan IGD. Suci Suryadiningrat dan Galaksi menyambut mereka. "Apa yang terjadi sama istri kamu, Nak?" tanya Suryadiningrat yang terlihat sangat khawatir. "Laras hamil, Pak," jawab Ardiansyah yang membuat Suryadiningrat, Suci dan juga Galaksi membelalakkan matanya. "Hamil?" ujar mereka bertiga serampak. "Astaga. Apa-apaan ini? Kenapa kalian berlomba-lomba membuat bayi kalian sendiri? Seharusnya kalian itu fokus sahabat gigit dan cucu kalian," ujar Nadia sembari menghentak-hentakkan kakinya. Ardiansyah pencurian diningrat yang melihat itu hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal, namun Ardiansyah langsung memeluk karena tubuh sang putri. "Maafin ayah sama ibu, Nak. Ini di luar dugaan kami. Mungkin ini sudah rezeki, ayah sama ibu janji akan selalu mencurahkan perhatian kami sama kamu," rujak Ardiansyah sembari mencium puncak kepala sang putri. Namun Nadia masih cemberut, Larasati yang melihat itu terlihat sangat menyesal. "Maafkan ayah sama ibu, Nak, ini di luar prediksi kami," ujar Larasati sembari menggenggam tangan Nadia dengan erat. "Namanya juga bikin setiap hari, tentu saja jadi," gerutu Nadia yang membuat Suryadiningrat dan Ardiansyah mengusap tengkuk mereka. Ini semua di luar dugaan, ada rasa khawatir sekaligus bahagia. Bagaimanapun kehamilan Suci dan Larasati sangat beresiko, mengingat umur mereka sudah kepala 4. Kakek sama ayah keterlaluan. Masak ngajak anak sama cucu sendiri saingan. Aku kan jadi kepingin hamil, kalian benar-benar membuatku sebal. Masa kita kalah sama mereka, Mas? Ujar Nadia yang membuat semua orang hanya bisa terdiam. Galaksi langsung menarik tubuh sang istri ke dalam pelukannya. "Tenang saja sayang, kita bikin setiap hari biar cepat jadi. Kalau perlu setelah ini kita buat, apa perlu kita menginap di hotel?"
Bisik Galaksi yang membuat Nadia menganggukkan kepalanya. Wanita cantik itu memeluk erat tubuh suaminya dengan bibir manyun. Nadia dan Galaksi memutuskan pulang ke apartemen mereka. Sedangkan Ardiansyah, Larasati, Suryadiningrat dan Suci pulang ke rumah Ardiansyah dengan hati bahagia. Ternyata kandungan Larasati sudah 8 minggu, sedangkan kandungan Suci masih 5 minggu. Nadia mendengus pelan, tangannya disilangkan di dada sementara matanya menatap keluar jendela mobil. Lampu-lampu kota berkelebat di kaca, namun pikirannya masih sibuk memproses semua kabar yang datang bertubi-tubi hari itu. 3, Mas. 3 sekaligus, gumamnya dengan nada setengah tak percaya. Ibu, Nenek Suci, sama Rere. Semua hamil. Dunia ini beneran mau bercanda apa gimana sih? Galaksi terkekeh kecil, tangannya sempat terulur mengusap kepala istrinya dengan lembut. Namanya juga rezeki, sayang. Kadang datangnya barengan, nggak bisa dipilih. Nadia melotot kecil, memutar tubuhnya menatap suaminya. Iya, tapi kamu sadar nggak sih, kalau aku juga hamil nanti, anak kita bisa satu angkatan sama anak ibu dan kakek. Itu tuh. Kayak. Aneh banget. Galaksi nyengir lebar. Ya nggak apa-apa, kan lucu. Anak kita bisa panggil anak mama, om, atau tante, padahal sepantaran. Lucu dari mana? Potong Nadia cepat, bibirnya makin maju seperti bebek. Aku nggak tahu harus malu atau 35. Ketawa kalau orang lain tahu. Galaksi tertawa pelan, menepuk pahanya sendiri. Udahlah, jangan dipikirin sampai segitunya. Yang penting semua sehat, iya kan? Nadia mendengus lagi, lalu bersandar ke jendela dengan wajah merengut. Tetap aja. Dunia ini aneh. Galaksi melirik sekilas, lalu tersenyum lembut. Anehnya justru karena kamu di dalamnya, sayang. Nadia menoleh cepat, memukul bahu suaminya pelan. Gombal. Katanya, tapi pipinya pelan-pelan bersemu merah juga. Sudah jangan cemberut terus. Sekarang kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya kita juga bisa cepat dapat bayi. Alayu aku udah nggak tahan, pengen menghajar kamu malam ini, ujar Galaksi yang membuat Nadia memutar bola matanya malas. Akhirnya mobil yang dikendarai oleh Galaksi dan Nadia sudah sampai di basement apartemennya. Namun saat keluar dari dalam mobil, Galaksi terkejut saat mendapati seorang gadis yang sangat dia kenali. Gadis itu baru saja turun dari dalam mobil, memeluk lengan seorang pria paruh baya dengan senyuman nakal. Melihat itu Nadia pun penasaran dan menatap ke arah gadis itu. Sonia, gumam Galaksi dengan mata yang masih melebar. Ada apa mas? Tanya Nadia penasaran. Ayo ikuti wanita itu sayang, kemana dia akan pergi? Ujar Galaksi sembari menari tangan sang istri. Nadia pun masih pelongo-pelongo karena tidak mengerti tapi, dia masih mencoba mengikuti langkah sang suami yang terus mengamati pergerakan seorang gadis muda dan pria paruh baya yang sedang berjalan sembari bergandengan tangan. Langkah Galaksi melambat, matanya tak lepas dari sosok gadis yang kini berjalan santai di depan sana. Tatapan matanya tajam, seolah tak percaya dengan apa yang baru dilihatnya. Sementara Nadia hanya bisa mengikuti, setengah berlari kecil agar tidak tertinggal. Mas, itu siapa sih? Kok kayaknya kamu kenal banget, bisik Nadia pelan, matanya ikut melirik ke arah pasangan aneh itu,
gadis muda dengan dandanan mencolok dan pria paruh baya berjas rapi yang tampak jauh lebih tua darinya. Galaksi tidak langsung menjawab. Nafasnya sedikit berat, seperti sedang menahan amarah yang hampir meluap. "Sonia," ujarnya akhirnya, dengan nada rendah tapi tegas. "Sonia. Sonia siapa, Mas? Apa dia mantan istri kamu atau mantan pacar kamu?" tanya Nadia semakin penasaran. "Bukan sayang, dia itu pacarnya Indra. Indra meminta mama sama papa melamar dia besok, sepertinya gadis itu menantang keluarga kami." Gumam Galaksi dengan suara yang bergetar menahan amarah. Galaksi berdiri di depan pintu lift yang baru saja menutup, napasnya masih belum teratur. Nadia memegang lengannya, tapi kali ini Galaksi menepis pelan, bukan karena marah pada istrinya, melainkan karena pikirannya kini sepenuhnya terpusat pada satu hal, Indra. Tangannya cepat merogoh saku, mengambil ponselnya dan mencari nama adiknya itu di daftar kontak. Jempolnya sempat ragu sejenak sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali, tapi tidak juga diangkat. Galaksi mengumpat pelan, "Ayo, Dra. Angkat." Nadia menatapnya khawatir. "Mas, kamu yakin mau kasih tahu sekarang? Takutnya itu cuma salah paham." "Salah paham dari mana, sayang?" potong Galaksi cepat, nadanya menegang. "Aku lihat sendiri Sonia masuk ke kamar bareng pria paruh baya itu. Ini udah lewat batas." 36. Nada sambung tiba-tiba berhenti, dan suara Indra terdengar dari seberang. "Abang, ada apa nelpon malam-malam gini?" Galaksi menarik napas panjang, mencoba menahan emosinya. "Kamu lagi di mana sekarang?" "Di rumah, kenapa?" jawab Indra dengan nada bingung. Galaksi menatap pintu apartemen di ujung lorong tempat Sonia baru saja menghilang. "Kamu yakin Sonia bilang lagi di mana sekarang?" "Katanya tadi mau ke tempat temannya, katanya ada acara kecil." "Emangnya kenapa, Bang?" Nadia menggigit bibir, berusaha memberi isyarat agar Galaksi menenangkan diri dulu, tapi terlambat, Galaksi sudah bisa menahan diri. "Indra, dengar abang baik-baik," ucapnya tegas. "Aku baru aja lihat Sonia di apartemen Grand Minton Tower. Dia masuk ke kamar bareng pria parubaya, dan mereka kelihatan terlalu dekat. Keheningan terjadi di seberang sana." Suara Indra sempat tercekat, lalu berubah berat. "Bang, jangan main-main soal ini." "Aku nggak main-main, Dra. Aku lihat sendiri. Kalau kamu nggak percaya, datang aja ke sini sekarang. Aku tunggu di basement." Telepon langsung terputus. Galaksi menatap layar ponselnya yang kini gelap, sementara Nadia menarik napas panjang. "Mas, aku takut Indra nggak siap dengar ini," ujarnya pelan. Galaksi menatap lurus ke arah lift yang baru saja digunakan Sonia. "Lebih baik dia tahu sekarang, Yang. Daripada nanti setelah semuanya terlambat." Galaksi masih berdiri di depan lift dengan rahang mengeras, pandangannya tajam seperti pisau. Urat di lehernya menonjol, menandakan betapa marah dan kecewanya dia. Nadia berdiri di sampingnya, mencoba menenangkan dengan gestur lembut, tangannya menepuk-nepuk punggung suaminya dengan ritme pelan. "Mas, sabar dulu, ya. Jangan ambil keputusan waktu lagi marah," ucap Nadia dengan suara lembut namun tegas. Galaksi mendengus pelan,
tapi tidak langsung menatap istrinya. Sayang, kamu tahu sendiri kan, dari dulu Mas udah nggak srek sama Sonia. Indra itu terlalu buta sama wajah cantiknya. Padahal dari gaya hidupnya aja udah kelihatan, barang branded semua, minta uang dan hadiah nggak berhenti. Dan Indra yang polos itu nurut-nurut aja. Mas, potong Nadia pelan, aku tahu kamu cuma pengen lindungin adikmu, tapi jangan keburu-buru kasih cap murahan ke dia. Bisa aja ada hal lain yang kita nggak tahu. Galaksi akhirnya menoleh, menatap mata istrinya dalam-dalam. Yang, Mas nggak asal ngomong. Tadi aku lihat sendiri dia gandengan sama pria parubaya, masuk kamar bareng, dan dia kelihatan nyaman banget. Nggak ada rasa bersalah sedikit pun. Itu bukan hal yang salah paham lagi, Yang. Nadia menatap wajah suaminya yang dipenuhi emosi dan rasa terluka. Dia tahu, Galaksi bukan sekadar marah, ia kecewa, karena selama ini sudah memperingatkan Indra tapi tak pernah didengar. Kalau begitu, ujar Nadia pelan, menunduk sesaat, jangan cuma marah, Mas. Buktikan dengan tenang. Kalau Sonia memang seperti yang Mas duga, biar Indra lihat sendiri. Jangan sampai Mas yang kelihatan gegabah. Galaksi menarik napas panjang. Kata-kata Nadia seperti menamparkan kesadarannya. Perlahan, genggaman tangannya di ponsel mengendur. Kamu benar, sayang. Indra harus lihat semuanya dengan matanya sendiri. Nadia tersenyum kecil, menatap wajah suaminya yang mulai tenang. Ya, gitu dong. Kita temani dia, tapi biar dia yang ambil keputusan. Cinta itu butuh waktu buat sadar. 37. Galaksi menatap kembali ke arah lift yang kini sepi, kemudian mengangguk mantap. Baik. Malam ini, Sonia akan nunjukin siapa dia sebenarnya, dan Indra harus ada di sini buat lihat semuanya. Suara langkah kaki terdengar, Nadia dan Galaksi menoleh cepat dan mendapati Indra yang berlari ke arah mereka. 52. 38. 42. Indra berlari dengan napas tersengal-sengal. Dari kejauhan, ia bisa melihat kakak laki-lakinya dan sang ipar sedang menoleh ke arahnya. Abang. Mungkin abang cuma salah lihat, nggak mungkin Sonia ada di tempat ini bang. Sekarang dia berada di tempat temannya barusan Anda menghubungi dia. Indra. Kamu pikir abang ini anak kecil yang suka main-main? Kamu pikir mata abang ini sudah tidak normal? Tidak bisa mengenali siapa orang yang abang lihat tadi. Buka mata kamu lebar-lebar. Jangan buta karena terlalu mencintai seseorang. Jelas-jelas gadis yang aku lihat tadi itu Sonia berjalan bersama Om On masuk ke apartemen itu. Teriak Galaksi penuh emosi. Abang, jangan main-main sama Indra. Seru Indra tidak percaya. Indra sudah bilang sama abang, jangan selalu berpikiran buruk tentang Sonia. Kalau abang tidak punya bukti yang nyata, Indra harap semuanya cuma salah paham, ujarnya dengan nada tegas. Galaksi hanya menarik napas kasar, menahan emosi yang memuncak di dada. Sudahlah, Indra. Jangan terus membela wanita itu sebelum kamu lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi, ujar Galaksi dengan nada tinggi, menahan emosi. Abang sayang sama kamu, Indra. Makanya abang nggak mau kamu patah hati. Dulu abang udah ngingetin kamu bukan tanpa alasan, lanjutnya dengan tatapan tajam.
Waktu itu Sonia sempat mencoba merayu abang. Dan sejak saat itu, abang jadi ilfil sama dia. Bukan gak mungkin dia juga melakukan hal yang sama pada pria lain, ujar Galaksi penuh amarah. Adiknya itu benar-benar sulit sekali dinasihati, semakin dibujuk, semakin keras kepala. Andra tertegun mendengar ucapan itu. Dadanya naik turun menahan perasaan yang campur aduk antara marah, kaget, dan tidak percaya. Abang jangan fitnah Sonia. Dia nggak seperti itu, seru Andra dengan mata memerah. Abang cuma salah paham. Sonia perhatian sama semua orang, itu bukan berarti dia genit. Galaksi mengepalkan tangan, suaranya meninggi. Kamu terlalu dibutakan cinta, Andra. Abang cuma mau kamu sadar sebelum semuanya terlambat. Terlambat apa? Balas Andra dengan napas memburu. Terlambat kehilangan orang yang tulus mencintai aku. Abang gak kenal Sonia seperti aku kenal dia. Kalau kamu tetap gak mau percaya, silakan buktikan sendiri. Tapi ingat, jangan datang ke abang nanti kalau semuanya udah hancur. Indra terdiam, menatap tanah dengan rahang mengeras. Air matanya menetes pelan, bukan karena lemah, tapi karena hatinya benar-benar terguncang. Nadia yang sejak tadi hanya diam akhirnya tak tahan lagi melihat perdebatan dua kakak beradik itu. Wajahnya memerah, matanya berkilat penuh emosi. Sudah cukup. Teriak Nadia lantang, membuat Galaksi dan Indra sontak terdiam. Kalian ini kenapa malah saling bertengkar? Bukannya mencari solusi, malah saling menyalahkan. La menatap Indra tajam, napasnya terengah karena menahan marah. Kamu itu benar-benar keras kepala, Indra. Kalau memang kamu nggak percaya sama ucapan abangmu, kenapa nggak buktikan sendiri? Nada suaranya tegas, menusuk ke hati. 39. Daripada ribut terus di sini, lebih baik kalian datangi saja apartemen itu dan lihat dengan mata kepala sendiri. Baru setelah itu kalian bisa bicara siapa yang benar dan siapa yang salah. Kata-kata Nadia menggema di udara, menekan keheningan yang tiba-tiba terasa mencekam. Galaksi dan Indra saling berpandangan, sama-sama menahan ego, tapi kini benih keraguan mulai tumbuh di hati Indra. Nadia yang sudah benar-benar muak dengan perdebatan kakak beradik itu tiba-tiba melangkah cepat, wajahnya dipenuhi amarah. Tanpa menunggu satu kata pun dari keduanya, ia langsung menuju pintu apartemen yang tadi dimasuki Sonia bersama pria paruh baya itu. BRUK. 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 Tangan Nadia menghantam pintu keras-keras, membuat suara dentumannya bergema di sepanjang lorong. Galaksi dan Indra spontan membelalakan mata, tubuh mereka menegang. Mereka tidak menyangka Nadia akan bertindak sejauh itu. Kakak ipar. Apa yang kakak lakukan? Seru Indra panik, suaranya bergetar. Namun Nadia tidak peduli. Ia terus menggedor pintu sambil berteriak. Paket. Teriak Nadia. Suasana menjadi mencekam. Hanya detak jantung yang terdengar di antara ketiganya, menunggu sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Di dalam ruang tamu apartemen itu, Sonia yang sedang bergerak liar di atas tubuh pria paruh baya itu terkejut. Sontak mereka berdua menghentikan kegiatannya. Ark. Siapa sih yang berani mengganggu kita sayang? Padahal aku tidak memesan apa-apa, ujar pria itu sembari mencengkeram pinggang Sonia. Sonia terus menggerakkan pinggulnya naik turun sembari berpegangan pada kedua pundak pria itu.
Biarkan saja om ini nanggung, lama-lama kalau capek sendiri pasti tukang paketnya pergi, ujar Sonia sembari menggigit bibir bawahnya dan menggoyangkan pinggulnya membuat pria paruh baya itu merem melek keenakan. Ya sudah sayang, biarkan saja dia berteriak-teriak, ini sudah kepalang tanggung. Tinggal nikmatnya, ujar pria itu sembari membantu Sonia menggerakkan pinggulnya naik turun. Nadia terus menggedor pintu apartemen itu sembari terus berteriak pakai, karena tidak bisa berkonsentrasi dan terganggu. Akhirnya pria itu pun mendorong tubuh Sonia sampai penyatuan mereka terlepas. Brengsek tukang paket sialan. Aku akan berikan dia pelajaran karena sudah berani mengganggu kegiatan enak-enakku. Ujar pria itu menyambar handuk yang ada di atas sofa dan melilitkannya ke pinggangnya. Sonia pun masih santai dengan nafas yang memburu, keringat sudah membanjiri tubuh gadis itu. Dia tidak ingin beranjak dari tempatnya walaupun sekarang dia dalam keadaan polos tanpa sehelai benang pun. Apa-apaan kamu tukang paket sialan? Ujar pria itu saat membuka pintu apartemennya, namun dia langsung jatuh terlentang saat Nadia menendang tubuhnya dengan kasar. Galaksi dan Indra yang melihat itu pun mendelikkan matanya. Namun beberapa saat kemudian mata Galaksi, Nadia dan Indra terfokus pada wanita yang duduk di sofa dengan tubuh polos. Dan itu sukses membuat darah Indra mendidih sampai ke ubun-ubun. Melihat Sonia yang duduk di sofa dengan keadaan polos, Galaksi langsung memalingkan tubuhnya. Sedangkan Indra mengepalkan tangannya kuat-kuat, darah pria tampan itu sudah mendidih. Indra benar-benar terkejut, dia tidak percaya kalau yang dilihat itu adalah Sonia, gadis yang sangat dia puja dan dia turuti apapun kemauannya, bahkan Indra tidak pernah menghiraukan nasihat dari abangnya. Dasar perempuan biadab. Indra melangkah cepat mendekati Sonia, wajah Sonia sudah pucat karena 40. Terkejut. Galaksi spontan memalingkan tubuhnya, menahan rasa jijik yang naik ke tenggorokan. Sementara Indra hanya berdiri mematung. Kedua tangannya mengepal begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Darahnya seolah mendidih. Matanya menatap tajam ke arah wanita yang selama ini ia puja tanpa syarat. Langkahnya berat namun cepat, menghantam lantai apartemen dengan dentuman tegas. Sonia yang semula terkejut kini pucat pasi, tubuhnya sedikit bergetar melihat sorot mata Indra yang penuh kekecewaan dan kemarahan. Sayang, aku bisa jelaskan semuanya. Ujar Sonia tergagap, mencoba menahan panik. Wajahnya pucat, suaranya bergetar di antara ketegangan yang memuncak. Namun langkah Indra terhenti. Ia menatap Sonia dengan pandangan yang penuh jijik dan kecewa. Jelaskan. Ujarnya dingin. Apalagi yang mau kamu jelaskan setelah semua ini? Indra meneludah ke lantai, dadanya naik turun menahan mual dan amarah yang campur aduk. Semua rasa sayang yang dulu ia punya kini berubah menjadi luka yang dalam. Sementara itu, pria parubaya yang ada di ruangan itu langsung mundur beberapa langkah. Wajahnya panik, ketakutan melihat 3 orang yang menerobos masuk dengan mata yang penuh emosi. Galaksi menatap tajam ke arah pria itu, sementara Nadia berdiri di belakang mereka, terdiam antara marah dan tidak percaya. Suasana di ruangan itu terasa berat seolah udara pun ikut membeku oleh amarah Indra yang sebentar lagi bisa meledak. Menjijikan. Sangat menjijikan Sonia. Apa kurangnya aku? Aku menuruti semua yang kamu minta. Aku mencintai kamu tanpa syarat. Dan apa yang aku dapatkan?
Hanya pengkhianatan. Teriak Indra dengan suara menggelegar. Kamu membalas semua kebaikanku dengan menikamku dari belakang. Aku mempercayai setiap kata-katamu, bahkan kamu mengatakan kalau kakakku pernah mencoba untuk mendekati kamu. Dan bodohnya aku lebih percaya kata-kata kamu ketimbang kata-kata Bang Galaksi. Aku bodoh. Bodoh karena jatuh cinta dengan wanita ular seperti kamu. Teriak Indra yang membuat tubuh Sonia langsung bergetar hebat. Indra mengambil dress Sonia dan melemparkannya ke wajah wanita itu. Dasar perempuan jalang sialan. Nyah kamu dari kehidupanku. Jangan pernah menampakkan wajahmu di hadapanku lagi. Karena aku sudah jijik. Aku bersumpah tidak akan pernah memaafkan kamu. Ujar Indra yang membuat Galaksi dan Nadia menghela nafas kasar. Dengan cepat Sonia mengenakan dressnya. Dia langsung berlutut di hadapan Indra, berharap pemuda itu mengampuninya. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi sayang, aku hilaf. Aku butuh uang karena ibu sedang sakit, jadi tolong maafkan aku, ujar Sonia yang membuat emosi Indra semakin memuja. Indra tertawa terbahak-bahak mendengar alasan yang diucapkan oleh Sonia. Plak. Plak. Bukannya pengampunan yang Sonia dapat, namun tamparan keras di kedua sisi wajahnya dari Indra. Dasar perempuan sundal. Kalau hanya perkara uang aku sudah memberikan ratusan bahkan puluhan juta per bulan padu. Apa itu masih kurang brengsek? Kamu benar-benar perempuan murahan tidak tahu diri. Teriak Indra sembari mendorong tubuh Sonia hingga wanita itu jatuh terlentang. Aku peringatkan sekali lagi jalang sialan. Jangan pernah menampakkan wajah kamu di hadapanku lagi. Karena aku tidak akan segan-segan mengirimmu ke neraka. Dan satu lagi kemasi barang-barang kamu dan keluar dari apartemenku. Awas kalau sampai kamu membawa barang berharga yang ada di sana. Aku akan masukkan kamu ke penjara, brengsek. Teriak Indra sembari membalik tubuhnya, namun Sonia masih menahan kakinya dan itu membuat Indra benar-benar semakin emosi. Tanpa rasa tiba lagi Indra menendang tubuh Sonia hingga pegangan tangannya di kakinya terlepas, wanita itu. 41. Menangis meraung karena Indra meninggalkannya tanpa menoleh sedikitpun. Nadia dan Galaksi bergegas mengejar Andra yang melangkah cepat meninggalkan tempat itu. Nafas mereka memburu, tapi tidak secepat langkah pemuda yang kini tampak berusaha menahan sesuatu di matanya. Dari kejauhan, mereka bisa melihat bagaimana Andra sesekali menyeka wajahnya dengan kasar bukan karena debu, tapi karena air mata yang nyaris jatuh. Hatinya pasti remuk. Siapapun yang melihatnya tahu, rasa sakit itu bukan hal sepele. Bagaimana mungkin tidak hancur, ketika gadis yang selama ini dia cintai dengan tulus, yang selalu dia percayai sebagai sosok polos dan suci, ternyata tega menusuknya dari belakang. Indra, pemuda yang biasanya tegar itu kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Ia tidak pernah menyangka, gadis yang selama ini ia jaga justru rela dijamah oleh pria tua demi sesuatu yang tak mampu ia pahami. Dunia yang selama ini ia percayai runtuh seketika, meninggalkan luka yang bahkan kata-kata pun tak bisa menjelaskannya. Mas, hentikan Indra, aku takut dia berbuat nekat. Aku takut dia berkendara dalam keadaan marah dan membuatnya celaka, ujar Nadia sembari berlari mengejar Indra. Saat Indra sudah sampai di depan lift, Galaksi langsung menarik lengan sang adik. Mau kemana kamu Indra? Tanya Galaksi yang membuat Andra menoleh. Biarkan Andra pergi bang, Andra ingin menenangkan diri sebentar, ujar Indra yang membuat Galaksi menghela nafas kasar.
Jangan kemana-mana. Ayo ikut abang ke apartemen abang saja. Kamu boleh mengamuk ataupun melakukan apapun di sana, tapi jangan pergi. Abang mohon, dunia tidak akan berhenti berputar hanya gara-gara satu gadis yang tidak tahu diri. Ayo ikut abang, ujar Galaksi sembari menarik tangan Indra. Nadia memencet tombol menuju lantai apartemennya, dan pemuda itu pasrah saat Galaksi merangkul pundaknya, takut kalau adiknya itu kabur. Indra seperti orang linglung setelah sampai di dalam apartemen Galaksi. Nadia langsung pergi ke dapur membuatkan minuman untuk suami dan adik iparnya. Dia ingin memberikan waktu Galaksi memberikan nasihat untuk sang adik. Sudahlah Dra. Buang jauh-jauh wanita itu dari hati dan juga pikiran kamu, dia tidak pantas mendapatkan cinta dan perhatian kamu. Abang juga pernah mengalaminya, dan kamu tahu sendiri apa yang terjadi pada abang. Kamu juga harus bisa bangkit tanpa bayang-bayang masa lalu, kamu tampan, kaya, pintar. Jadi kamu masih bisa mendapatkan gadis yang lebih baik, dan lebih cantik daripada Sonia yang tidak tahu diri itu, ujar Galaksi sembari menepuk bahu sang adik. Tanpa Galaksi sangka, Indra langsung memeluknya dengan erat. Maafkan Indra bang, maafkan karena Indra tidak mau mendengarkan ucapan abang. Maafkan Indra karena sempat meragukan abang dan berpikiran buruk pada abang karena ucapan wanita gila itu. Andra benar-benar menyesal bang, ujar Indra sembari memeluk erat tubuh kakak. Sudahlah Indra, semuanya sudah berlalu. Lebih baik kamu sakit sekarang daripada sakit nanti, lebih baik kamu tahu kebusukan Sonia sekarang daripada terlambat. Dan kamu harus bersyukur karena kamu bisa membuka topeng wanita jalang itu sebelum kamu terlanjur menikahi dia, ujar Galaksi yang membuat Indra mencengkram kuat pundak sang kakak. Sepertinya pemuda itu menahan diri agar emosinya tidak sampai meledak di sana. Sudahlah, jangan kemana-mana. Kamu di sini saja bersama abang. Kalau kamu ingin minum abang akan memesankan untuk kamu. Tapi jangan pernah pergi ke tempat yang mungkin bisa membuatmu menyesal, ujar Galaksi sembari menepuk-nepuk pundak sang adik. Sepertinya Andra mulai patuh pada sang kakak. Nadia dan Galaksi menatap Andra yang sedari tadi terus menenggak minuman di tangannya, dan sepertinya kesadaran pemuda itu sudah mulai hilang. Lebih baik dia teler di sini daripada dia pergi ke tempat lain, ujar Galaksi yang membuat Nadia 42. Menganggukkan kepalanya. Andra terus merancau sembari memaki-maki nama Sonia. Galaksi dan Nadia hanya bisa menatap pemuda tampan itu dengan prihatin. Sepertinya dia sudah mabuk berat mas, ujar Nadia yang membuat Galaksi tersenyum.